warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyya nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus takmir Masjid Abu Bakar As-Siddiq beserta para imam, Bapak Ibu, para santri Darul Quran. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang layak dan pantas mendapatkan syafaat beliau pada yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian fikih bab tentang as-salat. Syurutus salat, syarat-syarat sahnya salat, telah kita pelajari 3 ya, syarat sahnya salat. Tersisa 2 lagi, yaitu satratul aurat dan istiqbal qiblah. Sedikit mengulang materi sebelumnya tentang syarat-syarat sahnya salat. Yang pertama adalah al-ilmu bi dukhuli waqti shalah. Tahu bahwa telah masuk waktu salat. Itu syarat pertama sahnya salat. Kemudian yang kedua, at-taharatu minal hadatsil asghar wal akbar. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang ketiga, taharatul badan wal thawb wal makan alladhi yusalli bihi minan najasatil hissiyah. Sucinya badan, pakaian dan tempat salat dari najis yang bersifat hissi, najis yang tampak, najis yang bisa dirasakan, hissi. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga syarat sahnya salat ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan ini kita akan melanjutkan ke syarat keempat dan kelima, yaitu satrul aurat wastiqbalul qiblah. Satrul aurat, menutup aurat, ini syarat salat kita menjadi sah. Apa dasarnya jemaah sekalian? Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, wahai sekalian putra Adam, manusia, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Hendaklah kalian khudhu zinatakum, bebas memaknai yang pertama adalah satrul aurat, yang kedua al-jam'. Hendaklah kalian menutup aurat dan mengenakan pakaian yang indah, yang baik, yang cocok untuk melaksanakan ibadah sholat. 'Inda kulli masjidin, setiap kali akan berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu. Itu jamaah sekalian.
Lantas kemudian apa batasan auratnya laki-laki dan perempuan? Pertama kita mulai dari batasan auratnya laki-laki. Di dalam kitab Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq membagi ada dua pendapat terkait dengan batasan auratnya laki-laki. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang masyhur di tengah-tengah umat Islam, yaitu ma bainas surah war rukbah atau war rukbatain, antara pusar sampai kedua lutut. Ini batasan yang masyhur di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah kita. Apa dasarnya jemaah sekalian? Yang pertama hadis an Muhammad ibn Jahsh qal marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ma'bad. Dari Muhammad ibn Jahsh yang mengatakan suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan kemudian melintasi seorang sahabat yang bernama Ma'bad. Wa fakhidahu maksyufatan. Nah, Ma'bad ini saat dijumpai oleh Nabi, dalam keadaan kain penutup kedua pahanya tersipak, kelihatan kedua paha sipak. Faqal, kemudian Nabi berkata kepada Ma'bad, ya Ma'bad, wahai Ma'bad, wutta fakhidaika fa innal fakhidaini awra. Tutuplah kedua paha, karena kedua paha itu adalah aurat. Rawahu Ahmad wal Hakim wal Bukhari fi tarikh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al Hakim dan Imam Al Bukhari. Tentu hadisnya sahih. Kemudian hadis berikutnya wa an Jarhad, dari Jarhad qal mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayya burda wa qad inkashafat fakhidhi. Suatu ketika Nabi berjalan kemudian mendapatkan atau melintasi seorang sahabat yang bernama Jarhad. Sementara Jarhad ini mengenakan burda, di mana kemudian tersingkap dan kelihatan paha si Jarhad ini. Kemudian jemaah sekalian, faqal, Nabi berkata kepada Jarhad, watta fakhidaika, tutuplah kedua pahamu wahai Jarhad, fa innal fakhid awrah, karena paha itu merupakan aurat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Itu jemaah sekalian, pendapat pertama batasan auratnya laki-laki. Jadi dari pusar sampai lutut. Pendapat yang kedua, batasan aurat laki-laki itu adalah al-qubul wa dubur, kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Yang penting itu sudah tertutup, berarti sudah menutup aurat. Ini pendapat yang kedua. Dan ini tidak masyhur di tengah-tengah umat Islam, tidak masyhur di tengah-tengah. Pertanyaannya, ada dalilnya Pak Ustaz? Mari kita lihat kitab Fiqh Sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri baginda Rasul Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan kashifan an fakhidhi. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dalam keadaan kedua paha beliau atau paha beliau tersingkap, kelihatan. Jadi kain penutup paha beliau tersingkap sehingga paha beliau kelihatan. Fasta'dana Abu Bakrin fa'adina lahu wa du'a.
minta izin untuk bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendapatkan izin, Abu Bakar masuk ke tempat di mana Nabi berada. Wa huwa ala halin, dan Nabi tidak menutup paha beliau, tetap dibiarkan terbuka, terlihat oleh sahabat beliau yaitu Abu Bakar. Thumma ista'dana Umar fa'adina lahu wa huwa ala halin. Setelah itu datang sahabat Umar. Setelah mendapatkan izin untuk masuk menemui Nabi, maka masuklah Umar, dan Nabi tidak membetulkan pakaiannya, tetap paha beliau terlihat oleh sahabat Abu Bakar dan Umar. Thumma ista'dana Uthman fa arkha alaihi thiyabah. Kemudian setelah itu datang sahabat Uthman, minta izin masuk untuk menemui Nabi, dan ketika Utsman masuk, baru Nabi menutup paha beliau. Falamma qamu qala, setelah pertemuan Nabi dengan tiga sahabat itu selesai, sahabat itu kemudian berdiri pulang. Qultu, Aisyah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ista'dana Abu Bakr wa Umar fa'adinta lahuma wa anta ala halik. Falamma ista'dana Uthman arkhaita 'alaika thiyabak. Wahai Rasul, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, saat Abu Bakar dan Umar masuk menemuimu, engkau tidak menutup paha yang tersingkat tadi. Tapi ketika Uthman masuk, baru kemudian engkau menutup paha. Maka Rasul menjawab, ya Aisyah, ala astahyi min rajulin, wallahi innal malaikata la tastahyi minhu. Tidakkah aku malu, segan kepada seseorang yang para malaikat saja itu malu. Jadi Utsman itu adalah sahabat yang disegani oleh para malaikat, termasuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya itu alasan Nabi menutup paha beliau, hanya karena segan. Nah, ini jamaah sekalian yang menjadi dasar Said Sabiq dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa paha bukan aurat. Jamaah sekalian. Diperkuat lagi dari hadis Anas. Ya. Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaum Khaybar. Anas menceritakan di hadis Anas, hadis kedua yang memperkuat pandangan bahwa paha bukan aurat. Kata Anas, Nabi saat terjadi perang Khaybar pernah terlihat paha beliau, kain penutupnya tersingkap. Itu Anas sendiri memberikan kesaksian. Hatta inni la anzura ila bayati fakhri. Sampai saya, kata Anas, melihat pahanya Nabi yang berwarna putih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika Nabi terbuka paha beliau, terlihat oleh sahabat Anas, beliau membiarkan, tidak menutupnya. Nah, ini kemudian dijadikan dasar alasan yang memperkuat pandangan tadi bahwa pendapat yang kedua, batasan auratnya laki-laki itu adalah kubul dan bubur. Asal kemaluan depan dan belakang tertutup, artinya pakai celana pendek misalnya itu sudah dianggap menutup aurat. Ini sekaligus jemaah sekalian menjawab penasaran kita dulu, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, yang sempat saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya, ada seorang petinju kelas berat yang sangat populer di Indonesia bernama Mike Tyson, bersama temannya
sebelum pandemi terjadi kalau tidak salah itu jalan-jalan masuk mall, tempat perbelanjaan. Kemudian masuk waktu sholat, ya, mereka berdua sholat. Temannya pakai celana pendek jadi imam. Sementara Mike Tyson jadi makmum menggunakan training panjang. Banyak yang bertanya, Pak Ustaz, apakah temannya Mike Tyson itu enggak tahu bahwa auratnya terbuka, sehingga sholatnya tidak sah? Ternyata di dalam fikih sensorik ini ada jawabannya, jemaah sekalian, bahwa pandangan yang kedua, paha itu bukan aurat. Itu jemaah sekalian. Cuman sekali lagi, pandangan yang kedua ini tidak masyhur di tengah-tengah. Lebih-lebih kita melaksanakan sholat sedang menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pakailah pakaian terbaik. Khudhu zinatakum, pakailah pakaian yang menutup aurat, pakaian yang cocok, yang layak untuk bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat-sholat. Itu jangan sekali. Kemudian haddul aura minal mar'ah, batasan auratnya perempuan. Pendapat yang masyhur, yang umum, bahwa auratnya perempuan itu adalah jami'ul badan ma'ada al-wajah, ya, wal kaffain. Semua anggota tubuhnya, semua badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Apa dasarnya jemaah sekalian? Dasar pertama adalah Quran, surat An-Nur ayat 31. Potongan ayatnya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh para wanita itu menampakkan, memperlihatkan perhiasannya kecuali yang umum terlihat, illa ma dhahara minha, kecuali yang umum terlihat. Apa itu? Ya seperti cincin. Adapun anting, kalung, gelang kaki, nah, itu tidak boleh ditampakkan. Ini maksud daripada ayat ini, yang sekaligus oleh para ulama dijadikan dasar dalil batasan auratnya perempuan, yaitu semua anggota tubuh, termasuk anting harus tertutup, tidak boleh ditampakkan. Yang boleh ditampakkan hanya yang biasa, yang lumrah tampak, yaitu cincin. Maka jari itu bukan aurat bagi perempuan, karena umumnya kan perempuan itu suka menggunakan cincin. Nah, cincin umumnya itu ditampakkan, itu bukan aurat berarti. Kemudian jemaah sekalian, didukung oleh hadis-hadis Nabi, seperti misalnya di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, innal mar'ata idza balaghat al-mahid lam yasluh ayyura minha illa hada wa hada. Seorang perempuan ketika sudah sampai pada usia balik, ditandai dengan haid atau datang bulan, maka tidak boleh terlihat anggota badannya kecuali hada wajah, wahada dan telapak tangan. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, la tasihhu salatu haidin illa bihima. Tidak sah salat perempuan yang sudah haid, artinya yang sudah balik, kecuali mengenakan jilbab khimar yang menutupi apa? Ya, kepala, rambut, dan anggota tubuh lainnya.
Seperti di dalam lanjutan surat An-Nur yang kita baca tadi, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Kan seperti itu ayatnya. Perempuan itu tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang umum, yang lumrah, tampak seperti cincin. Nah, dan hendaklah dia mengenakan apa? Khimar atau jilbab yang menutupi semua anggota tubuhnya, kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah batasan wajah itu apa? Apakah dagu bagian bawah ini termasuk wajah? Apakah telinga ini juga bagian dari wajah atau seperti itu? Pertama jemaah sekalian, kita lihat dari sisi makna etimologi, makna bahasa dari wajah itu. Di dalam kamus-kamus bahasa Arab, wajah itu adalah ma tuhsal bihi al-muwajahah. Wajah itu adalah yang tampak, yang terlihat dari depan, itu wajah. Maka ketika kita ingin memberikan batasan dari sisi bahasa saja itu sudah cukup sebenarnya. Yang tampak dari depan itu wajah. Telinga kan nggak tampak dari depan, tampaknya dari samping. Berarti telinga bukanlah wajah. Dagu bagian bawah tampak nggak dari depan? Nggak tampak. Berarti dagu bagian bawah bukanlah wajah. Artinya apa? Aurat. Itu jelas sekali. Ini secara bahasa. Nah sekarang mari kita lihat pendapat para ulama terkait dengan definisi wajah. Seperti pendapat Imam Asy-Syirazi dalam mazhab Syafi'i, apa kata beliau? Al-wajh, wajah itu adalah ma baina manabiti sya'ri ila dzaqar wa muntaha al-lihyaini tulan wa min al-udhuni ila al-udhuni 'ardan. Wajah itu adalah min manabiti sya'ri, dari tumbuhnya rambut. Lihat, tumbuhnya rambut. Seperti itu. Ila dzaqar, sampai dagu. Wa muntaha al-lihyaini, tulang rahang. Nah, ini juga menjadi batasan dari wajah. Adapun di bawahnya tulang rahang, ini bukan wajah. Wa minal udhuni ilal udhuni ardh, dari telinga ke telinga. Artinya apa? Telinga tidak termasuk wajah. Jadi yang terlihat dari depan, setelah telinga ini sampai ke telinga sebelah sisi yang lain. Itu jangan sekali. Saya dipahami batasan dari wajah. Oleh karenanya, ketika misalnya ibu-ibu santriwati mau mengenakan mukena, pastikan mukenanya juga menutup bagian bawah dari dagu. Karena kalau kelihatan berarti aurat kita nampak dan sholat kita bisa tidak sah karena dinilai belum menutup aurat. Ustaz, ini mukena saya terlalu lebar, gimana caranya? Bisa menggunakan semisi atau jari atau menggunakan kain penutup yang biasa digunakan oleh orang-orang dulu. Saya ingat orang-orang dulu di kampung kita di Jawa Timur itu kalau mau pakai mukena itu pakai seperti handuk kecil, lemek atau apa? Pakai itu dulu kemudian mengenakan mukena sehingga apa? Aman, nggak tergeser-geser gitu. Nah, seperti itu. Itu batasan wajah. Bagaimana dengan al-kaffain? Ya, kedua telapak tangan. Mana ini masuk telapak tangan? Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan telapak tangan yang bukan aurat bagi perempuan itu adalah
dhahran wa batnan. Jadi yang ini dengan bagian dalam, bagian luar, bagian dalam itu termasuk telapak tangan. Itu ya Mas. Bisa dipahami ya. Ini yang umum dalam pendapat Imam Madhab, khususnya di dalam madhab Syafi'i. Pertanyaan berikutnya, aurat perempuan di hadapan mahramnya. Kalau aurat perempuan di hadapan ajanib yang bukan mahram, itu sama batasannya dengan ketika sholat. Artinya yang boleh terlihat itu hanya wajah dan kedua telapak tangan. Selebihnya adalah aurat, tidak boleh terlihat. Nah, bagaimana kalau di hadapan muhrimnya? Dalam bahasa Arab muhrim itu mahram, jamaknya maharim. Siapa itu mahram? Ada 3 jemaah sekalian. Yang pertama karena nasab. Siapa itu? Orang tua, kakek, nenek, ya, dan seterusnya. Ke bawah anak, cucu, dan seterusnya. Ke samping saudara kandung, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Diagonal paman, bibi, ponaan, ya, itu adalah mahram. Ya, semuanya adalah kandung. Ya, ponaan kandung, paman atau bibi kan. Bukan sepupu. Kalau sepupu itu sudah bukan mahram. Saudara sepupu itu bukan mahram. Boleh dinikahi. Lebih-lebih ponaan sepupu. Saudara sepupu saja itu adalah bukan mahram. Ini yang pertama. Jadi karena faktor nasab atau keluarga. Yang kedua karena pernikahan. Siapa itu? Mertua. Jadi ketika kita menikah dengan seorang perempuan, maka ibu mertua itu adalah mahram kita. Termasuk apa namanya? Kemudian yang ketiga adalah karena faktor sepersusuan. Maka ketika misalnya di kampung, kalau di kota itu sepertinya tidak umum ya. Tetangga menyusui tetangganya itu kan tidak umum. Tapi kalau di kampung-kampung itu mungkin terjadi ya Mas sekalian. Ketika seorang anak ketika oleh ibunya bekerja, ketika oleh ibunya kemana, ya, kemudian disusui oleh tetangganya. Maka itu harus dicatat, berarti anak-anak dari tetangga yang menyusui itu adalah saudara sepersusuan. Itu adalah hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, batasan aurat bagi laki-laki, bagi perempuan di hadapan mahramnya itu juga menjadi kajian di antara para ulama. Artinya apa? Bahwa terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang masyhur jemaah sekalian, sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 31, bahwa batasan aurat pertama bagi perempuan di hadapan mahram adalah ma baina surah wal rukbatain, dari pusar sampai lutut. Kemudian ditambahkan lagi adalah punggung, dada, dan perut. Jadi kalau kita simpulkan batasan aurat perempuan yang boleh dilihat oleh mahram, itu apa? Kepala, rambut, sampai leher. Ke bawah harus tertutup meskipun dengan mahram sendiri. Orang tua, saudara misalnya itu sampai ke
Bisa dipahami? Nah, jadi meskipun ayah kita adalah mahram kita atau ibu kita adalah mahram kita, khususnya bagi perempuan ini, bagi perempuan ayah kita adalah mahram, saudara laki-laki kita adalah mahram kan ya, tapi tidak boleh kita menampakkan selain kepala sampai leher. Nah, kemudian lutut ke bawah itu hanya boleh. Nah, sementara dari punggung sampai lutut itu adalah bagian aurat yang tidak boleh terlihat oleh mahram kita. Jelas? Di dalam surat An-Nur yang kita sebutkan tadi, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna dan seterusnya. Bahwa seorang perempuan itu tidak boleh menampakkan perhiasannya ya, kecuali ya kepada suami-suami mereka dan mahram-mahram mereka. Itu jemaah sekalian. Itu untuk mahram. Adapun untuk selain mahram ajanib hanya boleh terlihat wajah dan telapak tangan. Perhiasan yang lumrah terlihat seperti cincin misalnya. Itu jemaah sekalian. Nah, ini terkait dengan satrul aurat. Ya, menutup aurat. Bolehkah kita bagi laki-laki misalnya sholat hanya memakai sarung dari pusar sampai kedua lutut tertutup? Boleh tidak? Secara hukum fikih boleh karena auratnya sudah tertutup. Cuma jemaah sekalian, ada nasihat dari baginda Rasul. Apa kata Nabi? Yustahabbu an yusalliya fi thawbaini aw aktsar. Disunnahkan kita melaksanakan sholat menggunakan ya dua kain atau dua pakaian. Artinya apa? Tidak cukup hanya satu kain saja yang itu sarung, tapi dilengkapi dengan apa? Baju. Itu sunnah. Bahkan lebih kata lebih apa? Menutup kepala. Itu akan lebih baik. Jadi kita melaksanakan sholat selama ini sering menggunakan apa? 3 kain atau 3 pakaian. Pakaian bagian bawah sarung atau celana, bagian tengah baju atau gamis, bagian atas apa? Penutup kepala. Itu jelas. Meskipun penutup kepala ini tidak ada dalil yang menegaskan secara spesifik. Sehingga kemudian Said Sabit di dalam fikih sunnah ini mengatakan, mengutip pendapatnya Imam Hanafi, annahu la ba'sa bi sholatir rajul hasir ar-ra's. Boleh sholat kata Imam Hanafi tanpa menutup kepala. Ditegaskan juga di dalam hadis Ibnu Abbas yang menjadi rujukan Imam Hanafi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rubbama naz'a qalat suwatahu faj'alaha sutrah baina yadayhi. Mungkin saja atau pernah Nabi naz'a qalat suwatahu, jadi melepas peci beliau atau penutup kepala beliau, kemudian ditaruh di depan, dijadikan apa? Sutra, batasan tempat sholat. Nah, itu juga bagian dari sunnah. Kecuali sudah jelas batasannya, seperti kita di masjid sudah ada karpet yang menjadi batasan sholat, tidak perlu lagi menggunakan sutra. Tapi kalau tidak ada batasannya, harus ada sutra. Sehingga apa? Orang yang akan melintas tahu bahwa itu batasan orang yang sholat. Itu jelas. Meskipun kadang ada beberapa masjid yang sangat berhati-hati, meskipun sudah ada karpetnya, batasan area sholat masih menggunakan sutra. Itu ada. Ya silahkan, itu kan apa namanya,
istiqamah. Wastahabbu dzalika idza kana lil khusyu'. Wastahabbu dicintai atau disunnahkan, mustahab, ya, mengenakan penutup kepala apabila itu bisa menambah kekhusyuan sholat. Dan kita sudah mafhum semua, merasakan semua, kalau sholat nggak pakai penutup kepala kok rasanya kurang nyaman begitu. Nah, maka ketika dengan penutup kepala kita merasa lebih khusyuk sholatnya, lebih nyaman sholatnya, istihab, mustahab, disunnahkan. Meskipun secara spesifik tidak ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan menutup kepala. Tidak ada dalil yang menjelaskan secara khusus spesifik tentang keutamaan menutup kepala. Itu kata Sayyid Sabiq di dalam Fiqh Sunnah. Ini mengutip pendapatnya siapa? Imam Hanafi. Tidak masuk. Kemudian syarat sahnya sholat yang terakhir, yang kelima adalah istiqbalul qiblah, yang menghadap kiblat. Dan ini sudah ittifaq, ya, ijma' para ulama bahwa menghadap kiblat itu, ya, wajib dilakukan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Istiqbalul qiblah, makanya kemudian disebut sebagai syarat sahnya sholat, karena dilakukan sebelum takbir, sebelum sholat secara formal dilaksanakan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ini dasarnya ada sekalian. Surat Al-Baqarah 144. Maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dan saat ini masjid-masjid itu, tempat-tempat sholat itu sudah ada mihrabnya. Jadi tidak bingung lagi untuk bertanya mana arah kiblatnya. Kecuali barangkali ada masjid yang tidak ada mihrabnya. Terus tidak jelas misalnya arah kiblatnya, kan harus bertanya mana arah kiblatnya. Tapi kalau ada mihrabnya kan enak. Itu arah kiblatnya sebelah sana. Jika jemaah langsung sholat menghadap dan kiblat sesuai dengan mihrab yang ada di masjid. Dan di HP kita sekarang sudah ada aplikasi yang mengarahkan ke kiblat ketika kita membutuhkan, ya, atau kita ragu di mana arah kiblat. Kita tinggal buka HP kita, aplikasi masuk mengarah ke kiblat. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita sholat dan susah untuk menghadap kiblat? Seperti apa contohnya? Pasien di rumah sakit, arah tempat tidurnya kok pasien susah untuk menghadap kiblat. Nah, itu gimana jelaskan? Atau barangkali kita melakukan safar, perjalanan, naik bis, naik kapal laut, naik pesawat dan seterusnya, susah untuk menghadapkan ke kiblat. Bolehkah kita, ya, sholat tanpa menghadap kiblat? Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fikih 4 mazhab ada 2 syarat boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama, karena tidak mampu untuk menghadap kiblat. Yang kedua, karena kondisi yang tidak aman, seperti dalam peperangan. Sholat harus sambil lari-lari misalnya untuk menyelamatkan diri atau untuk bersiasat dan seterusnya dalam peperangan. Maka dalam kondisi 2 hal tersebut atau 2 kondisi tersebut, seseorang boleh
tidak menghadap kiblat dalam sholat. Adapun selain dari dua kondisi itu, wajib hukumnya menghadap kiblat, khususnya untuk sholat fardu, sholat wajib. Apa dasarnya jemaah sekalian? Ada beberapa hadis yang menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subhatahu haitama tawajjahat bihi naqatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam perjalanan itu sholat sunnah sesuai kemana kendaraan beliau, ya, kuda beliau itu menghadap atau onta beliau itu menghadap. Misalnya beliau safar dari Madinah ke mana? Ke Syam misalnya, arah utara. Ya sudah, meskipun menghadap ke utara, beliau sholat sunnah karena susah untuk berjalan. Kemudian hadis berikutnya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutir 'alal bait. Pernah juga Nabi itu sholat witir di atas kendaraan beliau. Nah, hadis-hadis ini hanya menjelaskan sholat sunnahnya Nabi di atas kendaraan. Adapun untuk pelaksanaan sholat wajib, sholat fardu 5 waktu di perjalanan, Nabi tidak melaksanakannya di atas kendaraan. Beliau turun dari kendaraan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang bisa kita turun dari kendaraan saat masuk waktu sholat? Kita naik bis, naik kereta, naik apa lagi? Pesawat gitu. Kalau kita turun, misalnya maksa turun, nanti bisnya jalan, kita ketinggalan kendaraan. Nah, gimana ya? Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu fi sholatil fardhi 'inda safar fil balad. Kebiasaan Nabi pada dasarnya untuk pelaksanaan sholat wajib, sholat fardu 5 waktu, Nabi selalu turun dari kendaraan untuk melaksanakan sholat di daratan. Itu dia mas. Tentu apa? Menghadap kiblat. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi kita sekarang yang belum tentu mungkin ya turun dari kendaraan, belum tentu bisa turun dari kendaraan. Kalau kendaraan pribadi saya masuk waktu sholat tinggal mau ke teras area yang terdekat. Tapi kalau kita naik kendaraan umum, belum tentu bisa. Maka karena ada kasus ini, sebagian ulama berijtihad. Ya, bahwa dalam kondisi darurat ya, bisa sholat di atas kendaraan. Apa kondisi darurat yang dimaksud? Pertama, jemaah sekalian, seandainya tidak sholat di kendaraan, ketinggalan sholat. Contoh misalnya, kita naik bis, sudah masuk waktu zuhur. Perkiraannya bis ini baru berhenti ketika maghrib tiba, akan zuhur asar terlampaui. Tidak masalah. Seandainya memungkinkan untuk dijamak qashar, itu lebih baik. Misal begini, bis berangkatnya jam 1 siang. Maka sebelum berangkat kita jamak dulu sholat kita. Kita jamak zuhur dan asar. Baru kita naik bis. Maghrib berhenti di rest area atau di mana, tinggal kita sholat jamak asar, maghrib dan isya. Tapi kalau misalnya bis berangkatnya sebelum zuhur, kita naik kan belum zuhur, belum bisa sholat zuhur. Perkiraannya bis berhentinya maghrib. Ini kan nggak bisa dijamakkan, mau ditakhir juga nggak bisa ya. Kecuali kalau berhentinya bus itu perkiraannya asar, masih bisa dijamakkan takhir. Maka dalam kondisi seperti itu boleh melaksanakan sholat di kendaraan, karena kondisinya sudah darurat.
terkait dengan tadi Ustaz, kalau misalnya kita mau sholat, sedangkan kita artinya ada keraguan di dalam menghadap kiblat. Nah, jadi kalau kita sholat itu sendiri, sedangkan maghrib misalnya ditambah dengan takbiran kiblat untuk meyakinkan kita bahwa waktu kita salah kita sudah menentukan. Nah, memang boleh kalau Ustaz yang itu. Melafalkan niat itu apa poinnya? Iya. Baik, pertemuan nanti kita membahas tentang arkanus sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Kita jawab sekarang atau menunggu pertemuan berikutnya? Ya, bocorannya saja. Memang terjadi perbedaan pendapat antara para ulama terkait dengan melafalkan niat. Ada yang memperbolehkan untuk menguatkan niat, ada yang melarang karena Nabi tidak pernah melafalkan niat seperti itu. Tapi yang paling penting itu dan yang menjadi rukun itu adalah niat dalam hati. Adapun niat dengan lisan, sebagian ulama Syafi'i, sebagian ulama Hambali juga itu memperbolehkan melafalkan niat untuk menguatkan niat dalam hati. Ya, seperti itu. Ya, itu bocorannya. Yang lain? Bisa atau mustola? Cukup? Baik, demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita terkait dengan fikih salat, fikih pelaksanaan salat. Insyaallah pertemuan depan kita masuk ke bahasan tentang arkan salat, rukun-rukun salat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.